Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cika Imazulia Salmanda dengan NIM 2290962 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Alfika Binuran, NIM 2290958 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila dengan nomor NIM 2290959 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Enya Susmiati dengan NIM 2290966 dari kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Andini Puspitasari, NIM saya 2290961 dari kelas 1B. Nah, kami akan berdiskusi mengenai rangkuman CPOTB untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi sediaan liquid dan semi solid. Teman-teman, kan di sini kan ruang lingkup itu ada 11 ruang lingkup CPOTB. Yang dimaksud dengan personalia itu ada yang tahu nggak? Jika ada nyatet sih personalia itu kan kayak personal perorangan bukan sih? Iya. Jadi yang Cika catat tuh kayak personalia tuh kayak seseorang itu harus memiliki fisik sama mental yang sehat serta dia tuh memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan CPOTB dalam pembuatan obat tradisionalnya. Jadi dia tuh harus memiliki pengetahuan, sikap, sama mental serta keterampilan dia maupun kesadaran dia dalam melakukan pembuatan obat tradisional tersebut. Kasih Nika. Oh ya, aku ada pertanyaan. Ada yang membuat aku agak bingung gitu. Kan di sini di bagian poinnya ini ada apoteker sebagai penanggung jawab teknis. Nah, itu tuh sama dengan personalia. Secara garis besar jika kurang tahu atau belum menguasai, mungkin apoteker itu termasuk ke dalam personalia karena itu kan termasuk perorangan, di mana apoteker ini kan biasanya untuk menyiapkan prosedur pembuatan maupun pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembuatannya, terus menyiapkan alat dan bahannya serta prosedurnya itu kayak harus bersih. Jadi dia tuh personalita harus ada di dalam diri dia sendiri gitu. Oh, jadi kayak apoteker ini penanggung jawabnya, sedangkan personalia itu yang kerjanya begitu. Bisa jadi dia jadi pembuatannya, terus dia tuh dapat menciptakan obat tradisional yang bermutu dan aman bagi yang mengkonsumsinya gitu. Oke, paham. Kan ini kan kita kan bahas tentang CPOTB kan. Nah, itu tuh orang-orangnya. Padahal yang perlu ditahu itu kayak apa sih obat tradisional? Oh, jadi tahu. Ini ada sih nulis. Kan kita disuruh meringkas. Ini ada ketemu ini. Obat tradisional itu menurut ini adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan. Oh, aku ada tambahan. Kebetulan aku juga nyari kemarin. Nah, kalau yang aku dapat itu, obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian gelenik, atau pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Itu tambahan. Berarti dia keseluruhannya berarti diambil dari alam ya? Iya, karena dia kan obat tradisional yang obatnya kayak benar-benar dari netral dari alam gitu. Ya. Selanjutnya apa ya? Nah, untuk mengenai sanitasi dan higienis tuh kayak gimana sih? Kalian ada yang paham nggak? Sanitasi. Mungkin kan di sini sanitasi dan higienis itu kan berkaitan dengan kebersihan kan. Berarti kita tuh kayak dituntut untuk misalnya nih kita lagi membuat sediaan obat tradisional, dan itu tuh harus higienis, harus bersih gitu. Menurut ini sih kayak gitu. Yang termasuk higienis tuh baik dari bahan pengemasannya, cara pembuatannya, dan peralatan-peralatannya gitu. Iya, harus higienis. Dari awal sampai akhir keseluruhannya. Ya harus higienis. Karena ini kan obatnya bakalan dikonsumsi terus dimasukkan ke dalam tubuh, dan itu tuh harus benar-benar bersih, higienis gitu kan, biar tidak ada, kan ini harusnya menimbulkan efek terapi kan yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kalau tidak higienis nanti bakalan menimbulkan efek samping nggak sih? Iya, yang efek yang tidak diinginkan. Iya, efek yang tidak diinginkan. Kan di sini juga ada disebutkan pengemasan dan setiap hal yang merupakan sumber pencemaran produk, yang artinya
Ya tadi yang kayak dikatakan ini nggak boleh nggak higienis gitu. Oh ya, kemarin aku ada dapat kan soal penggolongan obat. Kalian ada nyatet nggak? Nggak ada tuh, gimana ya artinya? Jadi tuh kalau yang aku dapat penggolongan obat itu tuh ada 3. Sebenarnya ada 2. Yang pertama tuh golongan berdasarkan bahan alam, dengan yang kedua golongan berdasarkan bentuk sediaan. Nah kalau yang di bagian alam ini kayaknya udah nggak asing lah, karena kita pernah belajar soal penggolongan obat mengenai obat tradisional. Nah itu tuh ada yang termasuk jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Nah ini termasuk penggolongan obat untuk obat tradisional. Berarti Kiranti termasuk dong. Apa? Kiranti. Oh iya termasuk dong. Iya. Kalau yang aku baca sih, kalau Kiranti itu dia termasuk ke obat herbal standar atau OHT. Nah selanjutnya tuh kan ada yang berdasarkan bentuk sediaan. Sebenarnya obat tradisional ini tidak jauh-jauh beda dari obat-obat pada umumnya. Cuma bedanya kalau obat pada umumnya itu kan biasa udah bercampur dengan segala macam zat aktif kan. Nah kalau obat tradisional ini bedanya dia tuh kayak alami, langsung dari alam gitu. Contohnya tuh kayak kalau yang dari oral atau obat dalam itu ada ranjangan, serbuk, pil, tablet atau kaplet, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk obat luar itu ada salep, dosio, gel, tabel, serbuk obat luar, dan lain-lain. Jadi kayak sama aja gitu. Iya, sama ya. Bedanya kandungannya gitu. Cika juga ada nyatat nih kriteria yang harus dipenuhi dalam kategori obat tradisional, yaitu tuh kayak obat itu tuh harus aman, memiliki klaim yang khasiat, serta memenuhi persyaratan mutu. Kemudian telah distandarisasi terhadap bahan baku yang digunakan. Itu kayak ada kriteria-kriteria pentingnya gitu. Jadi sebenarnya obat tradisional ini ternyata nggak boleh sembarangan ya. Beda dari obat-obat lainnya. Sama sih kayak obat pada umumnya. Iya, tapi bedanya itu lah tadi. Dia dari alam. Sedangkan obat pada umumnya kan ya ada campuran, biasanya ada campuran kayak zat-zat kimia atau apa gitu. Apa ada pertanyaan lagi? Sejauh ini nggak ada sih. Kayaknya udah Cukup mengerti. ya. Iyalah. Kayaknya diskusi kita berhasil. Tidak ada lagi. Sukses. Nah, sekian diskusi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun penyampaian yang kurang jelas dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.